Halo teman-teman, apa kabarnya? Jadi kembali lagi di diary saya hari ini. Jadi hari ini saya ngapain? Saya kebetulan tanggal 23 Juli ada public expo-nya PT Wintemar. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu, setiap perusahaan yang di IHSG biasanya yang listed, mereka itu harus melakukan public expose setiap tahunnya. Dan biasanya ini digunakan sebagai satu kesempatan buat manajemen untuk bisa menceritakan, memberikan update tentang bisnisnya. Jadi teman-teman nggak usah sampai tunggu sampai RUPS ya untuk mendapatkan update tertentu dari manajemen perusahaan. Jadi biasanya uh, saya rasa Pubex ini Anda bisa akses dengan melihat dokumen yang mereka harus file in, dan saya belajar banyak dari Pubex-nya. Dan tentu saja Anda yang tidak pernah menghadiri langsung, ini menjadi satu experience yang sangat bagus, terutama pada zaman COVID ini kita dapat mengikutinya secara online. Nah, jadi sedikit background tentang perusahaan Wintemar ini ya. Saya cukup sudah lama mengikuti perusahaan ini, dan saya ingat di awal karir saya itu Wintemar ini salah satu perusahaan yang investor relationnya cukup bagus. Jadi waktu saya bertanya kepada perusahaannya itu, mereka tidak menganggap bahwa misalnya Anda harus jadi investor besar maka baru diladeni. Jadi saya ingat itu IR-nya waktu itu Ibu Pak Swan itu sangat-sangat accommodating. Jadi pertanyaan saya itu dijawab, dan memang beliau mengambil waktu untuk mengadres pertanyaan-pertanyaan yang saya punya. Dan alhasil mungkin sejak 2013 saya pertama kali melihat perusahaan ini, saya mengikuti sampai hari ini. Jadi sudah 7 tahun. Jadi perusahaan itu waktu naik sampai turun, Anda bisa lihat harga sahamnya cukup terpukul. Saya akan berikan uh, sedikit pandangan mungkin setelah saya cerita tentang Pubex ini. Jadi Wintemar itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang offshore. Mereka menewakan kapal untuk supporting, untuk mendukung perusahaan-perusahaan oil and gas dan di lepas pantai. Jadi usahanya cukup concentrated, fokus di bidang ini. Dan memang 3 sampai 4 tahun terakhir, uh, Anda juga bisa lihat di presentasi Pubex-nya, kita bisa lihat ada satu masa di mana terjadi oversupply kapal. Nah, jadi update apa yang saya pelajari dari hari ini? Kita lihat. Sorry. Oke, uh, update pertama adalah sebenarnya all market is quite bad ya. Jadi bisa dibilang pasar ini, pasar minyak sudah beberapa tahun ini terjadi market crash. Harga minyak yang jadi ratusan dolar itu turun sangat banyak, bahkan beberapa waktu lalu masuk dalam teritori negatif. Dan ini merupakan satu fact of market. Dan beliau juga dari manajemen juga tidak ada muluk-muluk banget bahwa harapan mereka berharap memang harga minyak itu akan kembali ke harga normal. Dan memang mereka cerita bahwa dari OPEC sendiri mereka sudah menganggarkan mengurangi produksi, bagaimana manage produksinya. Dan yang saya suka dari manajemen Wintemar ini, mereka tidak muluk-muluk dalam menjanjikan pasar harga minyak itu akan seperti ini. Bahkan saya ingat mungkin 2 tahun sampai 3 tahun yang terakhir saya ikuti mereka, pandangan mereka masih sangat-sangat konservatif. Jadi mereka tidak menjanjikan wah harga market itu, harga minyak itu akan naik ke harga berapa. Dan uh, ini yang saya rasa saya detect ya. Jadi orang itu sering susah mendapatkan humility, karena memang harga tidak ada yang bisa tahu, tidak ada yang bisa diprediksi. Kita bisa punya data supply, data demand, tapi ujung-ujungnya harga komoditas di level berapa itu tidak ada yang tahu ya. All market is quite bad. Uh, tapi yang kita lihat, things are getting easier. Kenapa things are getting easier? Dari sisi supply minyak itu kita lihat memang uh, Arab Saudi dan beberapa negara produsen minyak itu cukup memanage.
Mereka mengurangi produksi reluctantly, karena mereka tahu kalau mereka tidak kurangi produksi ini, maka untuk semua negara penghasil minyak ini menjadi satu hal yang akan makin susah. Tapi tentu saja produksi itu sangat susah ya kita estimasi, karena sering sekali ada negara yang mungkin curang atau apa, itu tidak bisa dikendalikan. Nah, tapi kenapa things are getting easier? Buat saya yang satu yang cukup kuat uh, adalah less competition. Nah, 2 sampai 3 tahun terakhir, karena kondisi pasar yang sangat susah membuat banyak supplier atau perusahaan-perusahaan sejenis itu angkat tangan. Jadi ada mungkin dari update yang saya dengar, ada salah satu perusahaan terbesar Tidewater, kemudian ada kita udah dengar banyak juga pemain yang di Singapura offshore itu akhirnya harus angkat tangan dan bangkrut. Nah, tentunya kalau misalnya ini bangkrut, maka ini menjadi mengurangi supply di pasar. Dan data yang di-present, Anda bisa nanti lihat filenya presentasi mereka, terjadi 2 sampai 3 tahun terakhir terjadi scrapping. Nah, scrapping itu apa? Jadi kapal itu kalau sudah digunakan dalam mungkin 20 sampai 30 tahun, biasanya mereka harus decide apakah mau di-scrap. Nah, kalau di-scrap itu biasanya mereka bisa mendapatkan nilai lagi dari sisa kapal itu. Nah, tentunya ketika market lagi bagus, maka kapal-kapal yang jelek pun, yang tua pun, mereka masih bisa pakai. Tapi kalau market seperti saat ini, biasanya terkadang banyak pemilik kapal yang take the loss, cut loss, dan mereka bilang ya udah jual daripada gua harus maintain lagi. Karena biasa kapal-kapal yang tua itu biasanya memerlukan maintenance yang lebih tinggi, ya. Nah, jadi dengan berkurangnya pemain dan berkurangnya kapal uh, itu akan memperbaiki, akan improve charter rate-nya, biaya sewanya. Dan harapan saya ini kedepannya memang kita akan lihat dari harga charter yang semakin tinggi. Dan tentu saja semakin sedikit pemain yang berani untuk invest di kapal-kapal baru karena memang marketnya tidak bagus. Nah, jadi memang market secara umum minyak dan industri offshore ini, support offshore ini susah, tapi bagusnya ya untuk perusahaan yang bisa bertahan lebih lama itu lebih bagus. Dan kalau mereka bisa bertahan, dan ini masalah bertahan ini sangat-sangat bergantung dengan efisiensi perusahaan dan capital structure perusahaan. Jadi kalau kita lihat di Wintermar ada satu berita bagus, yaitu kreditornya IFC itu yang mereka sudah cukup lama ya. Jadi IFC cukup lama meminjamkan duit kepada Wintermar. Sudah men-shifting pembayaran itu instead of tahun ini diperpanjang sampai 2025. Jadi kalau kita lihat secara persentase dari long term debt itu hampir setengah dari long term debt yang berhasil direstrukturisasi. Jadi diperpanjang. Jadi bisa dibilang mungkin nafas Wintermar ini itu masih sangat panjang. Mungkin bisa sampai 5 tahun. Kalau nah, pasti ada yang bertanya dong, Wintermar memang kalau kita lihat laporan keuangan kan rugi terus ya. Rugi terus, kenapa saya bisa bilang itu bisa lebih panjang? Nanti kita akan lihat. Yaitu sebenarnya kalau saya lihat Wintermar itu, ketika saya mau lihat perusahaan itu bisa bertahan atau enggak, saya lihat cash flow, bukan net earning. Karena salah satu komponen yang sangat besar di dalam financial statement, income statementnya Wintermar, cost paling besar itu depresiasi. Dan depresiasi adalah non cash, ya. Jadi itu next yang gua belajar yaitu all market will eventually recover. Nah, pertanyaannya kapan, tidak ada yang tahu. Yang kita tahu itu demand dari minyak itu paling sedikit, menurut forecast itu masih akan grow. Walaupun kita bicara renewable, bahwa ya orang mulai mobil listrik dan lain-lain, tapi kenyataannya mungkin secara teknologi it will take some time sebelum kita bisa mencapai. Ya mungkin nggak akan 50 tahun ya, tapi mungkin 10 sampai 20 tahun ke depan, saya rasa demand dari oil itu masih akan ada.
Dan ini lagi yang mungkin cukup interesting, yaitu Wintermar itu mereka itu untuk beberapa tahun terakhir memang cukup aktif di Indonesia. Positioning mereka cukup kuat karena dulu itu ada yang namanya cabotage. Jadi tidak semua pemain luar bisa masuk ke Indonesia. Tapi yang terjadi adalah sekarang itu karena market di Indonesia agak sepi, mereka cukup fokus untuk keluar. Dan ini inisiatifnya mungkin sudah 3 tahun yang mereka mencoba. Dan 3 tahun lalu saya masih bertanya-tanya apakah memang perusahaan Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Dan jawabannya setelah 3 tahun sepertinya Wintermar bisa. Seberapa kuat nanti kita akan lihat lagi, karena memang 3 tahun terakhir bahkan ada di presentasi mereka sebenarnya masuk ke top 10 pemain di Asia, uh, Southeast Asia atau Asia ya. Ada yang paling besar kalau nggak salah itu perusahaan dari China. Jadi bisa dilihat itu cukup membanggakan ya, walaupun perusahaan berbendera Indonesia tapi mampu bersaing di internasional. Dan kita akan lihat nanti marginnya seberapa bagus, apakah memang karena margin di Indonesia cukup bagus dulu waktu di puncak ya. Dan kalau positioningnya bagus, terutama dengan kapal-kapal yang mid tier ke atas, ya harapannya memang margin bisa lebih gede. Oke, nah sedikit sedikit konteks tentang Wintermar ya. Jadi supaya kalian tahu, sebagai satu disclaimer, saya memegang saham Wintermar ya. Berapa banyak ya itu bukan urusan Anda, tapi saya memegang saham ini dan saya juga senang saya ngikutin perusahaan ini, terutama dari corporate language-nya. Jadi kalau Anda bisa lihat mungkin Wintermar, newsletternya Wintermar, salah satu yang cukup straightforward, sangat-sangat open banget. Anda bisa bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain di bidangnya. Anda bisa bandingkan itu newsletternya ada update disclosure dari perusahaan, itu standarnya benar-benar berbeda ya. I also enjoy laporan keuangan mereka, annual letter mereka. So please, if you want to spend time untuk mempelajari laporan keuangan, Wintermar is a good company to start with. Ya, tentu saja sebagai disclaimer, Wintermar adalah perusahaan minyak yang key drivernya dari offshore, aktivitas offshore. Jadi tentunya salah satu penyebab sahamnya turun dan sangat-sangat dihargai murah adalah kondisi pasar minyak pada saat ini. Nah, jadi pada market cap perusahaan ini sekitar 400 miliar rupiah atau 27 miliar 27 juta dolar. Anda bayangin ya, 27 juta dolar ini angka yang sangat kecil. Nanti Anda bandingkan asetnya berapa banyak, kita akan lihat. Jadi pada per hari ini dengan harga 92 perak di harga sahamnya, market cap Wintermar adalah 390 miliar. Nah, asetnya ada apa? Anda bisa lihat account receivable ada sekitar 30 miliar, 30 juta dolar. Cash ada 7. Ini semuanya dalam angka apa ya? US dollar. Nah, Anda lihat tadi saya bilang market cap-nya 27. Asetnya berapa? Nah, jadi aset aja dari piutang perusahaan aja udah 30 juta. 30 juta dolar. Dan cash-nya ada 7 juta dolar. Nah, sedangkan Anda lihat uh, di uh, di peralatannya, yaitu hampir semuanya adalah dalam bentuk kapal. Itu 185 juta dolar. Nah, 185 ini sudah dipotong depresiasi. Kalau belum dipotong depresiasi itu asetnya sekitar 400 juta. Jadi per hari ini angkanya ada 185. Nah, tentu saja aset itu hanya salah satu dari bagiannya. Anda lihat next ada liability. Nah, liability ini saya pecah dua, 41 dan 72. 41 itu short term, short dan medium term utangnya, dan 72 ini yang panjang. Jangka panjang. Jadi Anda kalau lihat IFC yang memperpanjang itu porsinya ada di bagian long term ya, 72 ini. Nah, jadi liability-nya ada sekitar 113 juta. Nah, jadi kalau misalnya aset dikurangi liability, equity-nya ini ada sekitar 135 juta USD, book value atau equity ya. Jadi kalau kita bisa lihat sebenarnya ini perusahaan dihargai 27 juta. Jadi
seandainya Wintermar itu kita likuidasi, dengan arti kita jual semua aset dan kita bayar liability-nya. Tentunya ada asumsi besar ya. Asumsi besar yaitu kapalnya, semua aset kapal itu juga bisa dijual di 185 juta. Nah, saya tidak tahu itu harganya itu di atas atau di bawah, kemungkinan besar sedikit di bawah. Uh, dan apa yang saya tahu itu adalah angka perolehan, harga perolehan dari kapal itu. Nah, seandainya semuanya kita likuidasi, semua piutang kita berhasil ambil dan kita bayarin ke kreditor, masih ada sisa 135 juta. Dan untuk ini kita bisa bayar 27 juta. Jadi hampir 4 kali upside kita. Nah, tentunya pertanyaan terbesar ketika saya lihat perusahaan ini adalah perusahaan ini bisa bertahan nggak? Apalagi di tengah pandemi ini. Jadi perusahaan itu tentu saja perusahaan itu akan berhenti kalau operatingnya, cash flow-nya itu tidak mencukupi dan akhirnya dia tidak bisa membayar. Nah, per hari ini cash-nya masih ada 7 juta dolar. Sedangkan operating cash flow sebenarnya masih positif. Jadi operating cash flow perusahaan tidak akan memakan ke cash. Ya, bisa dilihat memang di dalam sejarah pernah negatif, pernah. Jadi ada pernah negatifnya itu sebenarnya agak banyak. Nah, kenapa? Karena perusahaan seperti ini biasanya cash flow-nya akan susah sekali negatif ya. Karena seperti saya katakan di komponen terbesar dari income statement, biaya terbesar itu sebenarnya didepresiasi. Jadi sering sekali aktivitasnya, yang penting fokus dari manajemen adalah supaya bisa nutupin cash flow dulu, ya. Anda bisa lihat ke perusahaan-perusahaan lain yang heavy capex ya, seperti Mitra Bahtera, itu walaupun Anda lihat secara laporan keuangan bisa negatif, tapi yang Anda lihat adalah yang penting banget buat saya itu operating cash flow-nya, ya. So buat saya perusahaan ini kalau ditanya bisa gak akan survive gak? Gue bilang akan survive. Selagi kalau misalnya kreditor itu sudah tidak sabar dan akhirnya ayo bayar dan akhirnya gugat pilot. Tapi seperti yang kita udah lihat, bahkan perusahaan sekelas IFC itu memiliki confidence yang sangat tinggi terhadap manajemen dari Wintermar, dan mereka itu support banget. Nah, dan mereka support sampai memperpanjang utang mereka. Jadi Wintermar ini kalau Anda lihat di kalangan banker itu sebenarnya cukup dipercaya ya. Jadi walaupun bisnisnya memang agak kesusahan, tapi mereka itu memiliki satu keyakinan yang sangat positif. Mereka mempunyai goodwill yang tinggi banget terhadap perusahaan ini. Makanya kalau soal restrukturisasi itu sesuatu yang they are willing to take the risk ya. Dan ini menjadi satu pembelajaran ya. Tidak semua perusahaan di Indonesia memiliki goodwill ini. Karena sering sekali kita dengar perusahaan Indonesia sering ketika ada kredit, ada permasalahan kredit, biasanya mereka justru malahan bersitegang dengan banker mereka. Nah, tidak hal yang sama tidak terjadi dengan Wintermar. Setahu saya mereka cukup sangat reach out, selalu follow up terus dengan banker mereka, makanya mereka memiliki goodwill ini ya. Jadi masalah survival saya rasa ini merupakan sesuatu yang saya rasa is very likely they will survive, they will be able to get through this. Nah, dari valuasi tadi saya udah bilang, saya tunjukkan PB ratio sekitar 0,2. Sekali lagi saya merasa ini biasanya valuasi seperti ini akan kalau ditanya PB ratio 0,2 biasanya di reserve untuk perusahaan-perusahaan yang ya mendekati kebangkrutan, yang mungkin GCG-nya tidak begitu bagus. Dan balik lagi di harga sekarang PB ratio 0,2 saya rasa risk return ratio-nya agak resikonya mungkin semakin cukup dikit ya.
Tentu saja dulu saya waktu di harga 200, yakni berarti PB ratio di 0,4, saya bilang murah. Tentu saja di 0,4 ini jauh lebih murah, ya. Jadi buat saya ditanya dinambah gak, saya mungkin tidak nambah lagi karena saya cukup, saya beli di sekitar 200 sampai 300. Jadi kalau ditanya murah ya murah juga, tapi kalau ditanya saya akan nambah gak, dikarenakan positioning saya, dari alokasi saya, mungkin saya tidak akan tambah, ya. Nah, dari segi PE ratio saya kenapa tanda tanya? Karena PE ratio walaupun Anda bisa pakai angka yang 2019, tapi saya sarankan apapun angka yang Anda dapatkan itu angkanya kemungkinan salah. Kenapa? Karena di perusahaan cyclical Anda tidak bisa estimasi. Kan karena kemungkinan besar ketika pasar minyak mulai recover, PE ratio itu bakal jadi bisa melonjak, bakal sangat volatile sekali, ya. Jadi saran saya, kalau Anda lihat Wintermar, pertanyaan yang Anda pertanyakan bukan soal valuasi, karena masalah valuasi PE Anda tidak bisa akan prediksi, dan kalaupun Anda bisa normalize earningnya, angka yang Anda dapat itu bakal sangat noise-nya sangat tinggi, ya. Jadi buat saya akan pakai 0,2, saya pakai PB ratio, dan pertanyaannya hanya apakah perusahaan ini akan bisa survive, akan bisa bertahan. Dan jawabannya 2 sampai 3 tahun, saya rasa perusahaan ini tidak akan menjadi masalah. Dan ditambah, ya, Anda harus ingat juga dari pihak owner, pemegang saham terbesar, mereka juga masukin duit lagi loh ke perusahaan ini. Jadi buat mereka perusahaan ini harus bisa survive, dan even uh, even if they have to put their own money in the company. Buat gue itu alignment yang sangat bagus, ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa murah? Tadi saya udah jelaskan, karena basically 5 tahun terakhir ini menjadi satu market yang sangat berat untuk perusahaan offshore, ya. Karena harga minyak juga terbanting, terjadi oversupply di minyak, jadi tentu saja market itu menghargai perusahaan ini murah, dan istilahnya begitu banyak lah bad news yang datang terus, dan membuat earning mereka juga gak bisa naik-naik. Jadi kalau ditanya kenapa murah, ya kita tahu alasannya kenapa murah, ya. Jadi buat saya, apa yang saya mau lihat, kalau misalnya hari ini saya pegang perusahaan ini, saya hanya bergantung pada satu katalis, yaitu aktivitas offshore. Nah, tentunya ini sangat didriven dari harga minyak. Kalau harga minyak mungkin di sekitar 60 sampai 70, bahkan di atas itu, maka ini menjadi satu interesting idea yang bisa Anda masukin, ya. Jadi saya balik lagi, kalau Anda beli Wintermar, saya nggak sarankan Anda concentrated dalam arti apa. Mungkin kalau misalnya Anda punya portfolio yang 100 juta, Anda masukin 10 juta saja, saya rasa itu kebanyakan. 10% di portfolio Anda itu kebanyakan. Tapi kalau Anda taruh misalnya 1-3%, saya rasa ini adalah salah satu perusahaan yang bisa Anda consider, ya. Cara saya lihat begini, ya. Di dalam portfolio kita perlu diversifikasi. Nah, saya ada di Wintermar, ada. Nah, ketika Wintermar turun, apa yang terjadi? Karena harga minyak ya memang turun, tapi pada saat yang sama saya juga mempunyai portfolio lain yang sangat yang akan positif kalau harga minyak turun. Kalau ada yang tahu, itu perusahaan yang namanya Eka Dharma, driver dari cost-nya itu dari harga minyak. Jadi semakin rendah harga minyak, sebenarnya cost mereka dari harga minyak itu cukup turun. Nah, sedangkan kalau harga minyak naik, tentu saja untuk perusahaan seperti Eka Dharma itu akan performance-nya akan mulai worsen. Nah, makanya disinilah kita ada diversifikasi di sektor-sektor yang berbeda. Nah, ada yang bilang, Pak Kris, harga minyak turun terus, kenapa harus invest? Nah, di sini kalau Anda ada baca buku yang namanya Capital Returns, justru kita harus cari di mana perusahaan-perusahaan itu lagi jelek, ya, di mana capital itu mulai tarik. Dan kita lihat di dunia offshore itu capital sudah investor menarik capital dari sana,
Dan ketika capital ditarik dari sana, perusahaan-perusahaan yang stay, yang masih di sana itu justru akan mendapatkan rezeki. Rezeki dalam apa? Less competition. Tentu saja perusahaan-perusahaan yang stay adalah perusahaan-perusahaan yang paling bisa mempunyai capacity to suffer. Saya rasa Wintermar saat ini memiliki capacity to suffer. Yes, they are suffering, tapi Anda jangan lupa juga banyak perusahaan lain, semua perusahaan di sini yang juga lagi suffering. Dan tentu saja buat saya, kalau misalnya pada saat yang tertentu akan terjadi equilibrium di mana kompetisi semakin sedikit dan supply itu akan berkurang, dan itu akan direflect di dalam charter rate dan akan berpengaruh ke net income mereka. Kapan itu? Saya rasa even menurut manajemen bilang 1 tahun ke depan mereka sudah siap-siap untuk masih suffering. 1 tahun saya tidak tahu. Most likely not. Kalau misalnya 1 tahun mereka bisa recover, itu akan menjadi hal yang baik. 2 tahun, 3 tahun saya tidak tahu. Tapi saya rasa eventually everything needs to be normalized. Jadi dalam 2-3 tahun saya rasa ini merupakan salah satu investment idea yang menarik. So itu saja tentang Wintermar. What do you think about this pullback hari ini? Kalau Anda ikut public expose-nya Wintermar hari ini, komen di bawah. Kalau ada insight yang mungkin saya miss. Anyway, thank you for today. Hopefully informasi hari ini berguna untuk Anda. Thank you.